Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, orang-orang Yahudi yang sejak awal sudah tidak mengakui eksistensi Yesus dan misi yang sedang dijalaninya akan tetap pada pilihan sikap mereka untuk tidak menerima dan mengakui Yesus sebagai Mesias. Sehebat apapun isi pewartaan Yesus, mereka tetap merasa ragu. Yesus menjawab keraguan mereka dengan meminta mereka untuk percaya akan pekerjaan besar yang telah Yesus tunjukkan, walau mereka tidak percaya akan apa yang Yesus katakan atau ajarkan. Oleh karena konsistensi sikap negatif mereka kepada Yesus, baik terhadap ajaran pun perbuatan Yesus, maka Yesus dengan tegas mengatakan bahwa mereka tidak masuk kategori sebagai domba-dombanya. Orang yang tidak masuk kategori domba Yesus adalah orang yang berciri seperti tidak mendengarkan suara Yesus, tidak mengenal siapa Yesus, dan tidak mengikutinya. Sebaliknya, orang yang mendengar suara Yesus, mengenal dan mengikuti Yesus adalah domba-domba kesayangan Yesus. Yesus pasti memberikan mereka kehidupan kekal, dan siapapun tidak dapat merebut mereka dari Yesus. Saudara-saudari terkasih, pada zaman awal bertumbuh dan berkembangnya gereja, tidak sedikit tantangan dan kesulitan yang dialami oleh jemaat perdana. Penganiayaan yang timbul setelah kematian Stefanus terus saja terjadi. Mula-mula oleh Saulus. Namun hal itu tidak menyurutkan niat para rasul dan murid Tuhan untuk mewartakan Injil. Pewartaan itu semakin meluas dan melebar keluar, yakni kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Tangan Tuhan terus bekerja lewat orang-orang yang dipilihnya. Salah satunya adalah Barnabas. Saudara-saudari, dari bacaan pertama hari ini kita baca dan dengar tentang bagaimana Barnabas mencari Saulus, seorang rasul yang telah bertobat dan ditarik rangkul oleh Yesus. Banyak orang di luar bangsa Yahudi telah percaya kepada Kristus oleh karena pewartaan Paulus. Barnabas membawa Paulus ke Antiokhia. Karena karya besar yang telah dimulai Paulus di luar bangsa Yahudi, khususnya di Antiokhia, maka di kota inilah murid-murid Tuhan untuk pertama kalinya disebut Kristen atau orang yang percaya kepada Kristus. Merekalah domba-domba Yesus juga. Saudara-saudari terkasih, Sahabat Tuhan hari ini menyapa dan mengajak kita untuk menyadari dan mengakui bahwa kita adalah orang Kristen. Kita adalah domba-domba Yesus. Yesus mengenal kita sangat baik, bahkan dengan nama dan seluruh latar belakang hidup kita. Sebagai domba, kita hendaknya sesering mungkin mendengarkan suaranya. Suara Yesus Sang Gembala itu memang tidak kita dengar secara langsung sebagaimana oleh para rasul Yesus. Tetapi kita bisa belajar mendengarkannya melalui rekaman suara katanya yang tertulis dalam Injil. Tentu kita tidak hanya mendengarkannya, tetapi hendaknya kita melaksanakan segala perintah dan ajarannya. Ajaran Yesus yang paling fundamental adalah cinta kasih, mencintai Allah dan sesama tanpa pamrih, terutama mencintai musuh. Semoga kita bisa. Tuhan memberkatimu semua. Amin.